Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Maya Zara Triaskian, dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang materi baru nih. Kalian penasaran nggak sih apa itu materinya? Jadi di sini aku membahas tentang Tinkercad dan dasar C++. Nah, pada video sebelum-sebelumnya kan kita menggunakan bahasa pemrograman Python kan teman-teman. Tapi mulai pada video kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jadi alur pembelajaran pada video kali ini dimulai dari robotika dasar dengan Tinkercad, logika dan contoh program, konsep C++ dan tips menulis kode, roadmap lanjutan, setup C++, struktur dasar C++, dan yang terakhir ada Hello World C++. Jadi setelah itu kita masuk ke tahap robotika dasar dengan Tinkercad. Nah, di sini aku memberikan contoh kontrol LED, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah rangkaian dengan Arduino Uno, kemudian satu buah LED, dan dua buah resistor, kemudian satu buah push button. Nah, di sini untuk menjalankan program ini kita tuh membutuhkan ini teman-teman blok programming. Nah, di sini sebelum pada video sebelum awal-awal itu kan kita menggunakan blok programming melalui Scratch ya teman-teman. Namun di Tinkercad ini sendiri kita menggunakan blok programming tersendiri pada aplikasi pada web Tinkercad-nya langsung, dan kita bisa langsung menjalankan ini teman-teman, rangkaian ini kayak simulasi gitu. Nah, setelah itu, kemudian ada logika dan contoh program melalui website Blockly. Nah, di sini juga menggunakan blok programming teman-teman. Ada logic, loops, math, text, list, variabel, dan function. Nah, kita tuh bisa melihat bagaimana sih program dari blok programming ini sendiri. Nah, di sini kita bisa memilih nih, kita menggunakan bahasa apa? Ada JavaScript, Python, bahasa C++, dan bahasa pemrograman yang lainnya. Setelah itu, di sini aku mau jelasin tentang konsep C++. Jadi, konsep C++ sendiri itu dimulai dari problem to solve, di mana kita menemukan sebuah masalah dan kita harus menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan memerlukan tahapan atau proses yang perlu kita lalui. Nah, itu dinamakan seperti algoritma. Dalam algoritma itu, di dalamnya masih ada kayak serpian-serpian bagaimana sih cara melalui tahapan itu. Nah, itu kita bisa sebut sebagai kode, teman-teman. Nah, untuk tahapannya itu seperti ini. Pertama itu problem to solve, memecahkan masalah itu, kemudian algoritma, menentukan algoritma, dan yang terakhir itu memecahkan melalui sebuah kode-kode. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya, sebelumnya kan kita perlu setup Python nih pada Visual Studio Code. Nah, pada video kali ini, kita perlu setup C++ dengan extension C++ di Visual Studio Code dan MSY S2. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu, kita masuk ke bagian struktur dasar C++. Nah, pada struktur dasar C++ ini terdapat include library dan blok fungsi main. Jadi, ini untuk menambahkan library, kita tuh kalau di Python kan menggunakan import ya teman-teman, kata import. Namun, kalau di C++ kita tuh menggunakan kata input, teman-teman. Jadi, ini nggak boleh terpisahkan dari ketika kita memasukkan library itu. Kemudian, untuk main ini sendiri, blok fungsi main, itu tuh untuk memulai sebuah pemrograman. Jadi itu di mana dimulainya program itu, teman-teman. Nah, di sini digunakanlah int main. Kemudian di sini ada blok fungsi main. Ini hello world ini termasuk blok fungsi dari main ini sendiri. Setelah itu, kita lanjut ke Hello World C++ menggunakan library IOStream, kemudian menggunakan cout. Jadi, ini tadi udah dijelasin ya teman-teman, ini menggunakan menambahkan library dari IOStream. Kemudian di int main ini untuk memulai pemrograman ini. Nah, cout ini itu untuk menampilkan di terminal nanti. Jadi yang akan dihasilkan pada terminal nanti itu berupa hello world, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tanpa lama lagi, ayo kita buat. Pertama-tama kita masuk ke situs Tinkercad, teman-teman. Kalian bisa buka ini. Ini untuk simulasi rangkaian. Nah, di sini aku tuh udah buat rangkaiannya, teman-teman. Berupa di sini ada Arduino. Ada Arduino Uno, kemudian dua buah resistor, satu buah bernilai 1 k ohm, kemudian satunya lagi bernilai
1 ohm juga teman-teman. Nah, kemudian di sini ada LED dan push button. Nah, untuk apa ya teman? Nah, kemudian di sini tuh untuk komponennya. Komponennya ini kalian bisa tambahin berupa breadboard, kemudian Arduino Uno, LED, dan resistor. Untuk mengatur nilai-nilai ini sendiri tuh kalian bisa klik komponennya, kemudian di bagian resistansi dan kalian bisa ubah namanya teman-teman. Untuk menghubungkan wire ini, kalian tuh bisa klik ini, gini, kemudian gini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Cara menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain, atau bisa kita sebut sebagai wiring seperti itu teman. Nah, untuk kodenya kalian bisa klik di sini kode sebelum start simulation. Nah, di sini kan ada berupa blok atau teks. Jika teks kalian tuh bisa masukin program itu sendiri. Nah, karena di sini aku mau gunain contoh blok di sini tuh ada output, input, notation, control, math, dan variabel. Nah, untuk ini tuh sebenarnya fungsinya tuh hampir sama di Scratch waktu itu ya teman-teman. Nah, di sini jika membaca digital pin 7 itu tuh high. Nah, kemudian set pin 9 itu sebagai low. Jadi berarti lampu ini akan nyala. Kemudian kalau nggak membaca digital pin 7 itu tuh L, set pin 9 itu low. Nah, kalau low itu tuh bakal nggak nyala teman-teman. Nah, kita langsung aja coba di start simulation. Kemudian start simulation kita bisa klik tombol push button teman-teman. Nah, di sini. Nah, kalau kita klik tombol push button, maka lampu itu akan menyala ya teman-teman. Ini. Setelah itu, tadi kan kita udah masuk ke bagian yang robotika dasar dengan Tinkercad. Selanjutnya, kita akan masuk ke logika dan contoh program melalui website Blockly. Di sini kita bisa search aja Blockly. Blockly. Kita klik ini, yang paling atas Blockly Games ya teman-teman. Oh, maaf salah teman-teman. Nah, di sini Google yang for developers. Nah, jadi di sini ada contoh yang tadi aku masukin. Di sini tuh ada blok programmingnya teman-teman. Nah, ketika aku bikin blok programming di sini, itu tuh nanti kita bisa memilih bagaimana sih suatu kode program dari blok ini. Kita bisa milih nih dari bahasa pemrograman yang ada JavaScript, Python, PHP 2, dan nah di sini bisa aku pilih Python. Nah, untuk blok programming ini, jadi tuh nanti programnya tuh akan seperti ini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Untuk penjelasan dari website Blockly ini sendiri. Setelah itu kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu setup C++. Di sini pertama-tama kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Nah, ini program yang sebelumnya ya teman-teman. Kita bisa lihat ini. Kemudian kita bisa klik pada bagian klik tombol ini, extension. Nah, di sini kita bisa klik C++. Nah, di sini kan ada C atau C++, C atau C++ extension pack, C atau C++ stems, tema. Nah, di sini kita bisa klik yang ini aja, kemudian kita klik yang enable ya teman-teman. Karena sebelumnya kita menggunakan Python, Pythonnya kita disable dulu ya teman-teman. Kita disable dulu. Nah, di sini tadi kita menggunakan C++. Nah, karena kita menggunakan extension C++, kita tuh harus menginstal juga kode runner teman-teman untuk menjalankan suatu pemrograman C++, C, Java, JS, PHP. Kita perlu enable dulu dari kode runner ini sendiri. Dan jika sudah, selanjutnya kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu install MSJS2. Kalian bisa klik di sini, ms2.org. Nah, di sini kalian bisa instalasi. Nah, kemudian kalian bisa klik, bisa ikutin tutorial di sini teman-teman. Yang pertama, download the installer. Kalian bisa pilih yang ini, yang x64. Kemudian,
kalian bisa ikutin tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, jika kalian sudah download, kalian bisa run the installer installing MSYS2 yang 6 bit Windows 10 or never. Enter your desired installation folder. Setelah itu kalian bisa masukin instalasi ini tuh ke folder mana teman-teman. Setelah itu, jika udah klik finish, kalian bisa run MSYS2 sekarang. Nah, jadi ini tampilan awal MSYS2 kalau kalian udah selesai instalasi teman-teman. Nanti tampilan awalnya kan seperti ini. Nah, you will probably want to install some tools like the MinGW. Jadi, MinGW 64GCC to start compiling project. Jadi, ini tuh digunakan sebagai compiler dari C++ ini sendiri teman-teman, yaitu namanya MinGW W64 UCRT X6 X8664GCC. Nah, setelah itu kalau kalian udah masukkan ini pada MSY, nanti tuh hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Ini termasuk ke dalam proses instalasi. Nah, sini aku mau langsung aja buka MSY. Di sini, open. Aku kasih contoh karena di sini aku udah proses instalasi. Aku mau ikutin ke cara kalian, mau kasih ke cara kalian dulu. Attachment S MinGW 64 W W64 maaf teman W64 W64 UCRT X86 kemudian 64 GCC. Kemudian kalian bisa klik enter dan nanti ini akan terjadi proses instalasi. Nah, ini karena aku udah instalasi, jadi kalian ini ya teman-teman, warning MinGW 64 UCRT X64_64 GCC is up to date reinstalling looking for conflicting package. Jadi di sini kan aku udah install nih teman-teman. Jadi aku bisa ini proses with installation. Jadi ini up to date ya, yang terbaru. Jadi di sini aku klik no aja karena aku udah install. Aku skip. Nah, untuk nanti ketika kita klik enter to continue, kita tuh ini teman-teman looking for conflicting package resolving. Nah, di sini kita bisa total downloadnya, install, process with installation. Kalau Y itu tuh downloading and installation continue. Kalau selesai, kalian tuh bisa you can call GCC to build software for Windows. Kalian bisa klik ini teman-teman. Kalau proses ini udah selesai, instalasinya udah selesai, kalian bisa klik ini, GCC, kemudian download version, tanda hubung 2 kali version. Ini seperti yang dilakukan ketika kita mengecek versi Python ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini, GCC, exe, dengan versi berapa teman-teman. Nah, di sini versi aku tuh 15.2.0, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu struktur dasar C++. Terdapat include library dan blok fungsi main. Jadi di sini aku mau langsung aja buka file folder aku, open folder. Dan di sini ada kita tugas ke-9. Kita buka bagian program. Nah, di sini ada program aku, sederhana aku. Di sini ada include. Nah, include ini sendiri itu kan di sini tadi jelasin teman-teman. Nah, sebagai bagian include ini wajib teman-teman ketika kita ingin memasukkan sebuah library. Jadi di sini ada library yang namanya IOStream. Nah, yang pada penjelasan aku tadi itu tuh di sini kan ada standar library IOStream. Kalian bisa klik aja di sini. C++ teman-teman. Maaf lupa. Nah, di sini bisa kita gunain aja si Plastic Library menyediakan objek yang dapat membaca input pengguna dan mengeluarkan data ke konsol atau ke file. Nah, daftar semua objek IOStream dapat ditemukan pada tabel di bawah. Jadi objeknya tuh ada ini aja ya teman-teman. Jadi
Nah, di sini ada IOStream, kemudian ada yang C-time, vector, algoritma, string CMAT, dan yang lain. Seperti itu ya teman-teman, untuk dasarnya dari kita penggunaan suatu library. Setelah itu, kita masuk ke pembahasan yang main ini. Main ini kan kita memulai sebuah programnya teman-teman. Jadi main ini dimulai di sini teman-teman. Oh ya, untuk penggunaan using namespace std ini, kita tuh nanti aku akan jelasin ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi di sini aku mau jelasin cara ringkas dulu. Kalau kita menggunakan using namespace std itu tuh membuat kita menjadi lebih apa ya? Kayak lebih ringan gitu dalam buat project ini. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu di dalam sebuah pemrograman sini. STD, kemudian lagi STD, 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 itu tidak perlu teman-teman. Kita bisa langsung menggunakan using namespace STD untuk memudahkan pemrograman kita. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada Hello World C++ menggunakan library IOStream, kemudian menggunakan cout. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oh ya, untuk uh, si plus ini sendiri nanti itu akan membentuk sebuah file yang namanya text.json. Dan text ini, iya, ini teman-teman. Jadi kita tuh menggunakan compiler teman-teman. Jadi kenapa sih C++ menggunakan compiler? Jadi penjelasannya seperti ini. Compiler itu digunakan untuk menerjemahkan bahasa ini menjadi sebuah kode binary yang akan digunakan kemudian akan diterjemahkan lagi ke bahasa pemrograman ini yang baru bisa dijalankan dan setelah itu baru bisa dijalankan teman-teman. Nah, di sini ada contoh program sederhana C++ yaitu Hello World. Nah, di sini cout-nya itu Halo Dunia. Nanti akan yang muncul terminal itu Halo Dunia. Kalian bisa run aja. Oh ya, di sini kan di sini run kode. Nah, hello world teman-teman. Di sini muncullah halo dunia. Seperti itu. Nah, misal di sini aku mau ketik lagi hello world. Kalian jangan lupa untuk set RLS ya teman-teman sebelum menjalankan sebuah pemrograman. Kemudian kalian bisa run kode. Nah, muncullah di sini hello world. Jadi, segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan yang belum terjawab pada video kali ini, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, teman-teman. Bye-bye.